Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel In Fatima Official. Oke guys, hari ini aku bakalan nge-review, bukan nge-review sih guys, ngasih tahu ke kalian 10 list anime yang aku suka gitu guys, yang aku udah nonton dari udah lama sih guys. Aku nge-wibu ya guys ya. Ini sekedar informasi aja, aku juga salah satu ibu Indonesia yang suka banget yang namanya anime. Anime itu kayak hidup aku ya. Nah guys, 10 list anime yang aku kasih kalian ini adalah list anime yang aku nontonnya antara tahun 2014 ke tahun 2020 ini sih guys. Tapi kebanyakan yang baru rilis kayak baru-baru ini juga. Terus list anime yang aku kasih ke kalian ini kalian wajib banget nonton sebelum meninggalkan tahun 2020 ini guys. Karena menurut aku list anime ini wajib banget buat kalian tonton dan ini kayak bagus banget pokoknya guys. Kalian mesti nonton. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita lanjut aja ke list animenya. Check it out. Yang pertama kita ada Fairy Tail. Fairy Tail ini menceritakan tentang Natsu Dragonil yang mencari ayahnya Sang Nagapi. Di tengah pencarian ayahnya ini, dia mendapatkan banyak sekali petualangan, kemudian ada pertarungan-pertarungan yang sangat menegangkan juga, kemudian di tengah perjalanannya dia mendapatkan banyak sekali teman, dan ini anime yang satu ini kalian wajib nonton. Kenapa? Karena apalagi buat kalian yang suka kayak anime-anime yang kayak bernuansa isekai namun kayak pokoknya dengan pertarungan-pertarungan yang sangat epic dan kemudian ada kisah persahabatan di situ yang sangat kuat dan tidak bisa dilepaskan. Kalian wajib banget nonton anime yang satu ini. Yang kedua kita ada Kimi no Na wa. Kimi no Na wa ini dia menceritakan tentang Taki dan Mitsuha yang bertukar tubuh. Nah guys, gimana? Spoiler pertamanya aja udah kayak gitu kan, bertukar tubuh. Kalian pasti, wah bertukar tubuh gimana ya ceritanya kayak gitu kan guys. Nah kalian wajib banget nonton si Kimi no Na wa ini. Apalagi bagi kalian yang suka anime-anime yang MC-nya itu bertukar tubuh guys. Ini tuh bagus banget buat kalian yang suka anime-anime kayak gitu. Aku saranin banget buat kalian nonton si Kimi no Na wa ini. Yang ketiga kita ada Noragami. Naragami ini menceritakan tentang Dewa Yato atau Yatogami yang tidak memiliki pengikut sama sekali nih guys. Dia tidak memiliki pengikut dan dia tuh takut kayak tidak diingat sama manusia gitu guys. Karena dalam anime ini jika seorang dewa dia tidak memiliki pengikut atau tidak ada seorang pun yang mengingatnya, maka dewa itu akan menghilang dari dunia para dewa dan tidak akan diingat sama sekali guys. Nah, untuk mempertahankan dirinya atau untuk supaya dia tidak menghilang gitu guys, si Yatogami ini melakukan semua jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian kerjanya apa saja sih guys, dia sampai kayak menjaga anak, kemudian membersihkan toilet dan lain-lain guys. Pokoknya kalian wajib nonton si Noragami ini karena aku suka banget sih animenya, karena dia menceritakan tentang mitologi para dewa gitu, kemudian ada pertarungan-pertarungan yang epic juga guys. Kayak jadi buat kalian para anime lovers Indonesia yang suka banget anime-anime yang ada kayak kisah-kisah mitologi dewa gitu, kalian wajib nonton si Noragami ini karena dia tuh bagus banget gimana caranya si Yatogami ini bisa memiliki kuil dari yang tadinya tidak dikenal sama sekali, bahkan dia ini termasuk dewa yang kecil gitu guys. Dia menjadi dewa yang dengan perjuangan kerasnya, kemudian dia bisa menjadi dewa yang memiliki kuil, memiliki pengikut, memiliki orang yang mengingat dia, kemudian memiliki orang-orang yang dia cintai. Nah, kalian wajib banget nonton si Noragami ini guys. Aku recommended banget buat kalian yang suka anime-anime yang ada latar belakang mitologi dewa gitu guys. Keempat, ada Yakushoku no Neverland. Kalau anime yang satu ini aku saranin buat kalian nonton karena kenapa? Ini dia menceritakan tentang anak-anak yang ada dalam panti asuhan yang hidup bahagia, kemudian bersama susternya yang mencintai mereka. Namun ternyata nih guys, di balik semua kebahagiaan itu ternyata ada banyak sekali misteri-misteri yang disembunyikan oleh para susternya ini. Misalnya saja mereka dijadikan makanan para monster guys. Jadi mereka tuh dijadikan makanan menurut kepintaran mereka masing-masing, karena di situ ada kayak mereka tuh dites otaknya, kemudian ada kayak ujian gitu ya guys. Pokoknya wajib banget buat kalian nonton. Ini tuh buat kita kayak penasaran, ini anime gimana sih, jadinya ujungnya gitu. Nah, kalian harus banget dan wajib nonton si Yakushoku no Neverland ini. Apalagi buat kalian yang suka kayak alur ceritanya yang udah dipercaya nih orang, kemudian dia kayak mengkhianat gitu. Ya kayak gimana ya guys, kayak hancurkan hati kita guys. Jadi kalian harus banget nonton si Yakushoku no Neverland ini. Yang kelima, kita ada One Piece. Nah guys, kalian pasti udah tahu banget yang namanya One Piece ini guys. Ini udah ada dari tahun berapa gitu ya guys. Dari aku masih kecil juga nih One Piece sudah ada. Dan aku tuh salah satu orang yang ngikutin nih One Piece dari episode pertama sampai sekarang udah episode 900 gituan ya guys. Kalian harus banget nonton si One Piece ini. Buat kalian yang udah pernah nonton namun sempat berhenti nonton, kalian wajib banget nonton ulang, dinonton kembali ini One Piece, karena dia tuh ceritanya udah makin epic aja guys, makin epic, makin seru. Kemudian dia tuh udah kayak
ya Luffy tuh udah kayak hampir mencapai cita-citanya untuk menjadi raja bajak laut gitu guys. Nah sekarang dia tuh lagi kayak berjuang untuk mendapatkan kembali negeri Wano dari tangannya Kaido. Nah gimana tuh guys, buat kalian yang udah pernah nonton nih One Piece namun pernah berhenti atau sempat kayak ini anime nggak berhenti ini anime nggak ada ujungnya gitu guys, nah kalian wajib banget nih nonton si One Piece ini kembali, karena pokoknya ceritanya makin seru, makin epic, makin kalian bakalan kayak menegangkan gitu guys, makin kalian bakalan dibikin nih anime, wah aku kayak nunggu banget gitu episode selanjutnya gimana dari si animenya ini. Nah buat kalian yang pernah berhenti, pokoknya kalian wajib banget nonton si One Piece ini kembali, dan aku recommended banget buat kalian karena ceritanya udah makin epic, dan aku saranin banget buat kalian yang pernah nonton, please yang pernah nonton terus berhenti, please nonton kembali nih anime. Yang keenam, kita ada Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia ini dia menceritakan tentang si Midoriya, sang anak yang memiliki cita-cita untuk menjadi pahlawan sejak kecilnya. Dia itu memiliki kayak apa ya guys, kayak fans gitu ya guys sama salah satu pahlawan yang ada di dunianya. Nah di dunia anime yang satu ini dia tuh anak-anaknya kayak memiliki quirk gitu guys, memiliki kekuatan masing-masing dari setiap anak, dan kekuatan itu akan muncul di kayak di tahun-tahun berapa gitu guys dari usia si anak-anak ini. Namun si Midoriya ini sampai usia keberapa gitu guys dia nggak memiliki kekuatan, nggak memiliki quirk, jadi dia tuh kayak sedih banget, gimana ya, kayak dia tuh udah mencita-citakan sekali untuk menjadi pahlawan seperti All Might si panutannya dia. Namun ternyata dia tidak memiliki quirk, bagaimana ya, kayak dia tuh sakit hati banget. Namun seiring berjalannya waktu dia tuh tetap nggak patah semangat, dia tetap ingin menjadi pahlawan walaupun nggak memiliki quirk gitu guys. Nah ternyata saat dia sedang menolong seseorang, dia tuh dilihat sama si All Might ini atau si panutannya ini. Nah dari sinilah keseruan ceritanya dimulai. Ini guys kayak spoiler dikit-dikit aja ya guys, jadi kalian nggak usah kayak yang ini apaan sih gitu ya kan guys. Nah lanjut, setelah dia si All Might panutan ini melihat dia kayak semangatnya dia untuk menjadi pahlawan, kemudian si All Might ini memutuskan untuk memberikan dia kekuatannya guys. Nah gimana, si Midoriya ini yang tadinya nggak memiliki quirk atau nggak memiliki kekuatan, dia akhirnya memiliki kekuatan seperti yang dia inginkan, dan dia tetap menjadi Midoriya yang ingin membantu orang. Kemudian keseruannya akan dimulai dari saat itu guys. Nah buat kalian yang suka kayak MC-nya yang tadinya lemah lama-lama menjadi kuat gitu guys, kemudian ada kisah-kisah pertemanan kayak terus ada pertarungan epic, kalian tuh wajib banget nonton. Yang ketujuh, kita ada Parasite. Buat si Parasite ini, aku pertama kali lihat list animenya, aku kayak gimana ya, mau nonton tapi bagus gak sih nih anime, bagus gak sih, kayak aku nggak yakin gitu guys, kayak sama ceritanya, kayak sama kemudian ada spoiler ceritanya gitu, aku baca, kemudian kayak aku kayak bagus nggak ya nih anime, bagus nggak ya, aku kayak nggak yakin gitu guys. Namun ternyata guys pemikiran aku tuh salah banget, karena si Parasite ini bagus banget ceritanya. Dia tuh menceritakan tentang alien yang berusaha untuk menginvasi bumi dengan cara mengambil alih tubuh manusia, yaitu lewat otak dia guys. Namun pada Shinichi dia si parasitnya ini atau si virusnya ini ya guys, dia tuh gagal masuk sampai ke otaknya si Shinichi ini guys. Dia tuh hanya sampai ke tangan atau sampai ke lengannya si Shinichi aja ini guys, karena Shinichi tuh kayak dia cepat banget gitu ya gerakannya guys ya, sampai dia bisa nyadar kalau ada sesuatu yang masuk di badannya dia gitu guys. Jadi setelah dia sadar, dia cepet-cepet kayak ngikat lengan dia biar si parasite ini nggak bisa naik sampai ke otaknya dia. Nah si parasitnya ini karena udah masuk, dia tuh nggak bisa keluar lagi. Terus si parasitnya ini hidup di dalam lengan si Shinichi ini. Dan sinilah keseruan cerita itu dimulai, di mana si Shinichi dan Migi ini berbagi tubuh dan dalam keseharian mereka. Kemudian mereka menghadapi juga yang namanya bertarung sesama parasite. Kemudian si Shinichi ini yang tadinya lemah gitu guys, yang tadinya penakut, kemudian memberanikan diri untuk menjadi lebih kuat untuk melindungi orang-orang yang dia cintai, apalagi setelah dia kehilangan ibunya yang juga diambil alih tubuhnya oleh si parasite ini. Yang ketujuh, kita ada Attack on Titan. Si Attack on Titan ini menceritakan tentang peradaban manusia yang hidup di dalam dinding guys, yang hidup dalam dinding. Dan mereka tuh nggak bisa keluar di dunia luar dari dinding itu, karena di luar dari dinding itu ada banyak sekali Titan atau raksasa gitu guys, yang siap untuk menyantap para manusia yang ada dalam dinding ini. Nah si keseruan ceritanya ini dimulai pada saat si Titan, ada salah satu Titan yang berhasil untuk menembus si dinding ini guys. Padahal selama ratusan tahun mereka hidup bahagia dalam dinding itu, kemudian tidak ada Titan yang bisa mengganggu mereka karena mereka ada dalam dinding. Akan tetapi salah satu Titan ini berhasil untuk menghancurkan dinding yang mereka anggap sebagai pelindung mereka nih guys. Nah setelah dinding dihancurkan, para Titan masuk ke dalam dinding itu, kemudian melahap para penghuni dinding itu. Dan salah satu yang dilahap itu yaitu orang tua dari Eren atau si MC-nya ini guys. Setelah dia melihat orang tuanya dimakan oleh Titan atau raksasa ini guys, dia langsung kayak marah gitu guys, langsung bercita-cita untuk menjadi si pemburu Titan ini. Dan ketika dia besar, dia berhasil menjadi salah satu dari pemburu Titan paling terkenal di dunia anime tersebut guys. Nah kalian pasti penasaran kan, gimana si Eren ini yang tadinya manusia bisa menjadi
Titan juga. Padahal yang kita tahu kan kayak yang Titan itu kan hanya ada di luar dinding saja. Akan tetapi ternyata orang-orang yang ada di dalam dinding itu ternyata juga bisa berubah menjadi Titan, guys. Gimana keseruannya? Kalian wajib banget nonton si Shingeki no Kyojin ini. Ada satu pemberitahuan buat kalian nih, guys, buat kalian yang suka atau pernah nonton Shingeki no Kyojin yang season 1, 2, 3 sampai 4 itu, guys. Kalian wajib banget nonton ini sebelum nonton anime kayak yang 2021 gitu, guys, karena di 2021 nanti ada Shingeki no Kyojin season selanjutnya. Nah, buat kalian yang biar nggak rancu gitu ya kan ceritanya, biar kalian tahu gimana alurnya, kan wajib banget nonton si Shingeki no Kyojin ini dari season yang pertamanya. Jadi aku recommended banget buat kalian untuk nonton Shingeki no Kyojin season sebelumnya dulu ya, guys. Ke-8 kita ada Full Metal Alchemist. Si Full Metal Alchemist ini menceritakan tentang Eric dan Alphonse yang kehilangan ibu mereka sejak mereka masih kecil. Nah, namun si dua orang kakak beradik ini dari kecil tuh udah kayak otaknya pintar gitu ya, guys ya, yang IQ-nya tinggi. Dia tuh bisa tahu gimana caranya untuk meracik sebuah alkemi, dan mereka melakukan salah satu alkemi yang dilarang atau yang dianggap tabu gitu, guys. Nah, mereka untuk menghidupkan kembali ibunya ini, karena mereka tuh kayak gimana ya, kayak guys anak kecil yang kangen banget ibunya, yang gak terima ibunya meninggal di waktu mereka kecil, dan mereka berusaha untuk menghidupkan ibunya kembali lewat si alkemi ini. Namun bukannya menghidupkan ibu mereka kembali, mereka malah kehilangan anggota tubuh mereka nih, guys. Apalagi si adiknya Alphonse yang kehilangan sekujur tubuhnya, seluruh badannya, dan dia hanya bisa selamatkan kayak raganya aja gitu, guys, dikunci di dalam baju zira. Nah, setelah melakukan ini, setelah mereka kehilangan anggota tubuhnya, mereka sadar bahwa menghidupkan orang yang mati itu ternyata mustahil, dan itu adalah kehendak dari Tuhan sendiri, guys. Setelah mengetahui hal ini, mereka pun memutuskan untuk berpetualang mencari bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan anggota tubuh mereka. Nah, gimana keseruannya? Kalian wajib banget nonton si Full Metal Alchemist ini. Yang ke-9 kita ada Tokyo Ghoul. Si Tokyo Ghoul ini menceritakan tentang ghoul ya, guys. Jadi di dalam anime itu ada kayak manusia lah, guys ya, tapi dia kayak makan manusia gitu, guys. Nah, si yang makan manusia ini disebutnya ghoul gitu, guys. Jadi di dalam dunia ini ada yang namanya ghoul dan ada yang namanya kayak manusia biasa. Nah, si ghoul ini makannya tuh manusia, dan si manusia ini berusaha untuk supaya bagaimana caranya mereka tidak dimakan dan memburu si ghoul ini, guys. Nah, gimana ya, kayak pokoknya ceritanya epic gitu ya, guys. Pokoknya keseruan ceritanya ini dimulai saat Kaneki dia mendapatkan donor organ dari wanita ghoul. Jadi dia tuh kayak setelah mendapatkan donor dari si wanita ghoul ini, dia jadi nggak bisa makan makanan manusia lagi nih, guys. Dia jadi kayak haus darah, kemudian laparnya tuh harus kayak makan daging manusia gitu, guys. Nah, jadinya si Kaneki ini jadi kayak manusia yang setengah ghoul, namun dia tetap tidak bisa memakan makanan manusia. Dan setelah menjadi ghoul, si Kaneki ini kehilangan banyak sekali hal dalam hidupnya, dan dia tuh kayak mendapatkan kembali keluarga baru, yaitu orang-orang yang ada di dalam Anteiku atau kafe tempat perkumpulan para ghoul ini. Nah, dia akan bekerja di Anteiku ini, kemudian mendapatkan kembali orang-orang yang dianggap seperti keluarga. Nah, untuk melindungi orang-orang yang dianggap keluarga ini, guys, untuk melindungi orang-orang yang dia cintai, dia bertekad untuk menjadi lebih kuat. Nah, dalam perjalanannya untuk menjadi lebih kuat, sekarang ini kayak menderita, namun dia tuh tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk bisa melindungi keluarganya gitu, guys, untuk melindungi orang-orang yang dicintai, orang-orang yang menganggap dia sebagai keluarga, orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang penting dalam hidupnya. Dalam anime ini pun ada banyak sekali pertarungan epik yang akan menyerukan mata kalian, yang akan menyegarkan mata kalian, dan pertarungannya itu nggak membosankan gitu, guys. Aku recommended banget buat kalian orang-orang atau para anime lovers yang suka banget anime yang MC-nya yang tadinya lemah menjadi kuat gitu, guys. Kemudian dia menjadi kayak pemimpin gitulah, guys ya, setelah mereka mengalami banyak sekali perjuangan-perjuangan, kemudian ada pertarungan-pertarungan yang membuat mereka menjadi lebih kuat. Kalian wajib banget nonton si Tokyo Ghoul ini. Yang ke-10 kita ada Kimetsu no Yaiba. Nah, si Kimetsu no Yaiba ini aku recommended banget buat kalian yang suka nonton anime-anime yang berlatar belakang tradisional Jepang, kemudian ada pertarungan epik dan yang seru pokoknya, guys ya. Si Kimetsu no Yaiba ini menceritakan tentang si Tanjiro yang kehilangan seluruh anggota keluarganya karena dibunuh oleh iblis. Setelah melihat keluarganya dibunuh oleh iblis ini, Tanjiro merasa sangat sakit hati gitu ya, guys, merasa sedih. Gimana ya, kita kayak kehilangan keluarga yang kita cintai gitu ya kan, guys. Nah, namun salah satu dari anggota keluarganya ini ternyata ada yang masih hidup, yaitu Nezuko, adiknya yang wanita. Dan ketika dia melihat adiknya wanita yang masih hidup ini, dia kayak mendapatkan kembali gitu ya, guys, semangat hidupnya, semangat untuk melanjutkan hidup. Akan tapi ternyata si adiknya Nezuko ini sudah menjadi iblis gitu, guys, sudah menjadi Oni lah ya ceritanya kalau di animenya.
Setelah melihat adiknya yang seperti ini, dia bertekad untuk mengembalikan adiknya yang tadinya iblis menjadi seorang manusia kembali. Nah, dalam perjalanannya inilah dia berusaha untuk menjadi lebih kuat nih guys, karena dia harus melawan para iblis-iblis. Si Tanjiro ini dalam usahanya untuk menjadi lebih kuat, dia pun menjadi seorang demon slayer atau pemburu iblis. Dalam perjalanannya menjadi pemburu iblis, dia mengalami banyak sekali tantangan, halangan, kemudian rintangan-rintangan, dan membunuh banyak sekali iblis dalam mencapai tujuannya, yaitu untuk mengembalikan si adiknya Nezuko ini menjadi manusia kembali nih guys. Dimana kalian pasti udah tahu kan, kayak spoilernya dikit-dikit ya guys, dikit-dikit aja nih spoilernya biar kalian tuh penasaran. Jadi kalian harus banget nonton si Kimetsu no Yaiba ini. Nah guys, itu tadi 10 list anime yang aku kasih ke kalian. Kalian wajib banget nonton si 10 list anime yang aku kasih ke kalian ini, karena aku berani jamin ini tuh anime-anime yang bagus banget. Ya, ini anime yang aku suka banget, dan ini wajib banget kalian nonton sebelum meninggalkan tahun 2021. Nah, untuk yang terakhir si Kimetsu no Yaiba tadi, kalian wajib banget nonton. Kenapa? Karena si Kimetsu no Yaiba ini ada season keduanya nih guys, di bulan Januari ini di 2021. Kalian wajib banget nonton supaya kalian tuh tahu gimana cerita awalnya, dan kemudian langsung ke season 2 nya gitu guys. Buat kalian yang suka nih anime atau sudah pernah nonton, kalian tunggu aja. Nih anime bakalan ada season keduanya di bulan Januari ini. Ada sih banyak beberapa anime yang bakalan rilis season keberapanya gitu di tahun 2021 ini. Jadi buat kalian yang suka banget nonton anime, kalian wajib banget nonton nih 10 anime yang aku kasih ke kalian. Mungkin segitu aja dari aku guys di video kali ini. Aku terima kasih banget buat kalian yang udah mampir ke channel YouTube aku. Jangan lupa untuk tinggalkan jejak dengan cara like, comment, and subscribe channel aku, dan share ke seluruh sosial media yang kalian ada di HP kalian gitu ya guys, biar channel aku bisa berkembang, bisa kemudian menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya guys. Terima kasih, bye bye.